Di kalangan sebagian tarekat sufi yang ekstrim tersebar keyakinan bahwa para wali tertentu bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar atau yang kita kenal dengan yaqaza. Setelah beliau wafat, mereka mengklaim dapat berbicara langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima petunjuk bahkan perintah-perintah agama darinya. Dakwaan ini bukan hanya melampaui batas tetapi juga bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas klaim sufi yang mengatakan bisa bertemu Nabi secara langsung setelah Nabi wafat. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan definisi dakwaan yaqaza, yaitu bertemu Nabi dalam keadaan sadar. Yang dimaksud dengan yaqaza adalah melihat atau berjumpa Rasulullah bukan dalam mimpi, tetapi dalam keadaan sadar, bangun, dan sepenuhnya terjaga. Dalam sebagian tarekat seperti Naqsabandiyah, Sajiliyah, dan lain-lain sebagainya, para mursyid mereka diyakini mampu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti ini. Mereka membedakannya dari mimpi, padahal perjumpaan yang dibenarkan di dalam Islam hanyalah melalui mimpi, bukan secara fisik dalam kondisi yang sadar. Beberapa tokoh sufi yang dikenal mengklaim bisa bertemu Nabi secara sadar seperti Ibnu Arabi. Ia mengklaim bertemu Nabi dan para nabi lainnya secara langsung. Lalu Syekh Ahmad At-Tijani mengaku mendapat wirid langsung dari Nabi dalam keadaan sadar. Lalu juga Syekh Najib Al-Haqqani, pemimpin tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah, mengklaim bisa melihat Nabi, berdialog dengannya, bahkan mendapat ijazah secara langsung. Pengikut mereka menganggap ini adalah tanda kewalian dan makam rohani yang tertinggi. Bantahan syariat terhadap dakwaan ini itu sangat mudah teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad sudah wafat. Akidah Islam menyatakan dengan tegas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan tidak mungkin kembali hidup di dunia secara fisik atau terlihat secara kasat mata dalam kondisi sadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-30. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Al-Quran surah Al-Imran ayat 144. Ayat ini teman-teman sekalian menjelaskan bahwa kematian Nabi adalah hakikat yang pasti dan tidak ada keistimewaan manusiawi setelah wafat kecuali kehidupan barzah yang tidak tampak. Yang kedua, hadis tentang melihat Nabi dalam mimpi tidak bisa dijadikan dalil bertemu saat sadar. Sebagian mereka berdalil dengan hadis, barang siapa melihatku dalam mimpi maka sungguh ia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6964, Muslim nomor hadis 2266. Pemahaman yang benar terhadap hadis ini bahwasanya hadis ini khusus menjelaskan tentang mimpi, bukan bertemu secara sadar. Tidak ada satupun ulama salaf maupun para sahabat yang memahami hadis ini sebagaimana pembolehan melihat Nabi dalam keadaan sadar. Yang ketiga, tidak ada riwayat dari sahabat atau tabi'in yang mengaku bertemu Nabi dalam keadaan sadar. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling utama setelah Nabi.
Jika hal itu mungkin terjadi teman-teman, tentu para sahabat akan lebih utama mendapatkannya. Namun tidak satupun dari mereka yang mengaku bertemu Nabi setelah beliau wafat, kecuali dalam mimpi. Ini menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak berasal dari Islam, tetapi hanya hasil khayalan, bisikan jin, atau gangguan syaitan. Yang keempat, klaim melihat Nabi saat sadar merusak syariat. Klaim semacam itu berbahaya teman-teman, karena membukakan pintu kebohongan terhadap agama. Seseorang yang mengaku bertemu Nabi dan menerima wahyu atau ajaran baru sejatinya telah menyaingi kenabian dan membuka jalan-jalan bid'ah dan syirik. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Ittisam berkata, orang yang mengklaim telah bertemu Nabi SAW setelah wafatnya dalam keadaan sadar dan mendapat perintah-perintah baru, maka ia telah membuka pintu bid'ah dan kerusakan dalam agama. Bantahan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau mengatakan orang yang mengklaim bertemu Nabi setelah wafatnya dalam keadaan sadar, maka ia telah tertipu oleh iblis yang menyerupai dirinya sebagai Nabi. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau menyatakan bertemu Nabi dalam kondisi sadar setelah wafat adalah kekeliruan besar yang membawa kepada bid'ah dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau menegaskan setiap orang yang mengklaim bahwa ia melihat Nabi SAW dalam keadaan sadar, maka ia telah berdusta. Karena setelah wafatnya tidak mungkin manusia melihat beliau kecuali dalam mimpi. Yang keempat, Syekh Al-Albani dalam fatwa beliau, Syekh Nasiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa klaim seperti itu adalah batil, tidak berdasar, dan sangat berbahaya karena akan membuka peluang bagi orang untuk berdusta atas nama Nabi dan menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa kemungkinan besar orang-orang yang mengaku bertemu Nabi SAW dalam keadaan sadar sebenarnya sedang ditipu oleh jin atau syaitan yang menyerupai Nabi, karena setan bisa menjelma dalam bentuk manusia. Apalagi jika orang tersebut memiliki pemahaman lemah dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Al-Quran surah Al-Fatir ayat ke-6. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, klaim bertemu Rasulullah SAW secara sadar setelah wafatnya adalah batil, sesat, dan bertentangan dengan akidah Islam. Bertemu Nabi hanya bisa terjadi dalam keadaan mimpi yang benar, bukan dalam kondisi terjaga. Tidak ada dalil yang sahih dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun atsar sahabat yang mendukung klaim yaqazah. Klaim seperti ini teman-teman justru membuka pintu kesesatan, kebohongan terhadap syariat, dan klaim wahyu palsu. Setiap muslim wajib berhati-hati dan menjauhi orang-orang yang mengaku memiliki makom bisa berjumpa Nabi secara sadar. Nasihat saya di sini teman-teman sekalian, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jangan mudah terpedaya dengan kisah-kisah spiritual yang tidak bersumber dari wahyu. Tauhid dan sunnah adalah benteng utama dari tipu daya khurafat dan tasawuf yang ekstrim. Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan kami yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.